Welcome to my channel. Ya, alhamdulillah dapat order nih. Cek ordernya jauh, orangnya order ke Bintaro. Orangnya wanti-wanti jangan kebut, tahu santai aja karena perjalanannya jauh. Oke. Ya kan, saya juga nggak bisa ngebut Kak, takut kalau ngebut mendingan lawan wae. Papan kanan. Permisi. Apa? Wes ya. Sini. Betul. Oke.
deket ini mah. Di sana bisa. Transit. Bismillah. Oke. Deh. Udah. Agak aneh gak kalau di helmnya ada speakernya? Enggak apa-apa. Nggak enak ya. Jadi kalau ngomong nggak usah teriak-teriak. Iya benar. Terus juga satu lagi nih. Saya konten kreator juga nih, ada kamera. Keberatan nggak? Enggak. Sambil ngobrol aja kita. Ada YouTube-nya nih. Ada. Oke, ntar gua ini. Weh. Panggilnya kayaknya asik nih, kayaknya orang ini nih. Panggilnya Empo aja kali ya. Terserah, mau manggil bebas nggak ya. boleh. Ikut aja. Ikut aja ya. Mantap. Jauh nggak apa-apa ya. Tenang aja ya, mas saya malah senang yang jauh. Karena kan aku ini terapis Apa tuh? mau ngobatin pasien. Iya. Rapi siapa tuh? Aku pun tersarap. Aku puntur. Nanti senang nusuk-nusuk orang ya. Iya. Bahasa kasarnya nusuk-nusuk. Iya. Bahasa halusnya apa tuh? Ya tetap nusuk juga sih ya, cuma pakai jarum ya. Nah. Belajar dong. Waduh. Saya ntar nusuk bukannya malah sembuh, malah pada berdarah-darah lagi orang. Wah ya Jadi nanti. sambil ngojek, sambil insya Allah sambil ngobatin orang, insya Allah berkah. Waduh. Oh. Tapi kayaknya dengan penuh kesadaran diri, saya kayaknya bukan orang yang punya keahlian di situ kayaknya. Malah ngeri nanti. Ya kan sekolah dulu. Iya itu justru. Kalau nggak sekolah terus mau belajar tanpa ada guru atau ilmu yang pasti, kayaknya nekat itu namanya. Iya. Betul. Biarin Poyanti aja deh. Perjalanan kira-kira berapa jam ya bang? Setengah jam. Oh, oke. Karena nggak macet ya? Macet Ya sih karena nggak macet, udah weekend, ditambah lagi juga masih suasana Lebaran. Iya. Yang penting jangan yang ke arah Ragunan aja. Ya pastilah. Kalau arah Ragunan, kemarin aja ada pengalihan jalan tuh di Ragunan, deket-deket mau ke arah Iya, Ragunan. tempat liburan mah masih Iya. rame. Kota kreasi keluarga deh tuh, udah rame banget tuh. Udah lama bang di Gojek? Apa? Kalau di Gojeknya udah lumayan, udah 5 tahun. Oh, nggak Tapi lama bikin juga ya? kontennya baru sebulan setengah. Oh, Masih iya. baru nih, wah. Nggak apa-apa. Iya. Semoga sukses ya. Amin. Rezeki Doa kan yang kita sama. nggak ada yang- buat Po. Nggak ada yang tahu rezeki mah. Betul. Tapi begini Po, kalau dibilang begitu, saya sih berharap naik terus ya. Tapi bagi saya tuh kalaupun nanti bisa menghasilkan, itu bagi saya itu cuman bonus, Iya, karena benar. tujuan awal saya bikin konten ini lebih dari sekedar mencari tambahan. Iya paham. Ya, Iya. kayaknya nih tujuan saya nih agak-agak berat nih kalau dijelasin nih. Saya pengen nanti nih Po, pengen jadi media yang bisa menampung banyak pendapat orang nih yang berbeda-beda nih, Iya. biar supaya kita menjadi terbiasa dengan banyaknya perbedaan,
bisa tetap tetap ngobrol dengan santai walaupun kita berbeda nih pemikiran. Hmm. Dia mau nanya apa? Mau nanya. Mau nanya. Jawab. Oke. Contoh gini misalkan. Yang lebih khususnya sih kemarin karena pemilu itu ya. Ya. Kan orang kan banyak pada beda-beda tuh pendapat tuh. Banyak juga pemikiran tuh. Nah, kebanyakan sih kalau menurut saya tuh orang salah menilai sesuatu itu bukan karena orang itu kurang cerdas ataupun bodoh, tapi karena kurang lengkapnya informasi yang dia dapat. Ataupun malah informasi yang dia dapat itu udah banyak, tapi banyakan hoaxnya daripada faktanya gitu. Nah, oke nih. Kalau misalkan saya nanya nih, Bu nih, kemarin Bu nyoblos ya? Nyoblos emang di Star itu apa di mana tinggalnya? Itunya nyoblosnya. Aku nyoblosnya di Klender. Klender. Karena KTP-nya Klender ya. Oh iya. Tapi bagus tuh. Maksudnya walaupun jauh tetap belain ya nyoblos ya. Iya. Nah, kalau boleh tahu nih, Kok. Ya. Pilihannya apa dan alasannya apa, Kok? Aku pilih 02. Alasannya karena dulu kan dari dulu aku emang ini ya. Emang pilih Prabowo terus gitu. Prabowo itu aja. Terus ada lagi? Gibran, Mas Gibran itu kan aku orang Solo. Orang Solo. Nah, asli Solo. Ya, terus. Kenapa emang kalau asli Solo, Pak? Kan dia jadi wali kota aja bagus. Oh gitu. Ya nggak apa-apa. Bagusnya Itu, dalam artian apa nih, Wo? Ini. Sekarang kan maju Solo, Mas. Gitu. Terus milih Prabowo karena jujur kebanyakan customer aku, pasien aku puntur, sama pasien aku treatment massage semuanya milih Prabowo. Gitu. Jujur nih. Iya, ya nggak apa-apa. Karena apa ya? Aku kan kerja begini nih, terapis. Nah, tiap hari kan aku dikasih rezeki dari mereka ya. Itu alasannya karena mereka. Gitu. Aku lihat mereka juga bilang, Mbak Yanti milih apa? Aku gitu. bilang, ya aku milih nomor 2. Karena karena kan ya Gibran kan ini orang Solo ya, aku juga orang Solo. Gitu. Kalau dia maju. Nah terus mereka juga bilang saya juga Gibran, saya juga 02. Tapi kebanyakan customerku tuh milih 02 semua. Gitu. Nggak apa-apa. Saya tuh ya apapun jawabannya, apapun pilihannya, saya tetap terbuka dengan semua pilihan, semua jawaban itu. Apa? Iya. Terus tiap hari aku kerja begini kan, ya bukannya ini ya, customerku kebanyakan ini orang milih 02 ya. Ya saya mengaku rezeki dari mereka kan. Berarti tambah lagi adanya dengan dukungan dari mereka gitu ya, yang sama. Iya. Oke. Memang dari awalnya juga milih itu, ditambah lagi dukungannya juga sama nih dari orang-orang yang ini masalah. Iya. Apapun pilihannya saya tetap menghormati, cuman kalau misalkan nih ternyata kita beda pilihan nih, nggak masalah kan? Kalau misalkan kita saling memberikan informasi nih, misalkan nih, kalau misalkan kita, tapi sebelum kita mulai diskusi ini, kita harus menegaskan tujuan kita dari awal udah pasti kebaikan Indonesia kan? Iya betul. Ya kan, udah pasti kan. Nah, jadi saya pengen membiasakan kalaupun diskusi atau debat, jangan sampai menganggap kalau kita kalah debat itu suatu hal yang memalukan, ataupun kalau kita menang debat itu suatu hal yang membanggakan. Jangan. Iya. Setuju nggak? Iya benar. Karena kadang-kadang tuh yang bikin orang malas debat kan gitu ya. Ya, kayaknya kalau orang udah menang debat kayaknya bangga banget gitu kan. Iya, ataupun kalau kalah debat kayaknya
Wow, saking dia merasa itu suatu hal yang memalukan, dia jadi defensif tuh. Iya. Ya, saya nggak mau tuh begitu nih, Bo. Iya. Nah, banyak nih kalau yang menurut pemikiran saya sih ya. Iya. Banyak orang yang bilang karena 02 ini kan penerusnya Pak Jokowi nih, kan Pak Iya. Jokowi kan senang mendukung juga nih, apalagi ada anaknya di situ. Iya. Banyak yang bilang juga ya selama ini kepemimpinan Pak Jokowi juga bagus, baik. Iya sih. Tapi saya ini nih mau coba adu argumen nih. Baiknya itu dalam hal apa? Saya kebanyakan langsung menginformasikan begini. Kebanyakan orang yang bilang baik itu didasari karena mereka nggak merasakan langsung efek dari kebijakan-kebijakan yang sebenarnya nggak adil, kalau bagi saya begitu. Contoh misalkan nih, kalau Mpok Yanti membayangkan diri Mpok Yanti nih menjadi seorang guru honorer, ataupun Mpok Yanti membayangkan jadi seorang petani yang mana sawahnya itu sangat kecil. Nah, saya karena kalau pemilihan presiden ini kan sebenarnya kan menyeluruh ya, bukan cuman pembangunan infrastruktur aja, tapi juga kesejahteraan, perekonomian, pendidikan juga semuanya. Nah, cuman banyak orang ini yang menganggap ya presiden aja gitu kan. Iya, sementara ya nggak mikir dari berbagai macam aspeknya gitu. Iya, benar. Nah, saya sih melihatnya banyak kebijakan nih yang kalau kita telaah lebih dalam lagi itu nggak banyak yang nggak adil tuh kok. Kayak misalkan yang tadi saya bilang tuh, sampai sekarang aja guru honorer tahu kan ya ceritanya, upahnya seberapa, dibayarnya juga kadang dirabel 3 bulan, dan sampai sekarang tuh nggak ada keseriusan dalam menangani masalah itu pendidikan. Justru sebenarnya pendidikan itu kan yang paling utama tuh buat membangun bangsa. Benar. Bahkan saya sih lebih cenderung jadi berpikirnya lebih negatif kalau sebenarnya memang ada unsur kesengajaan biar supaya tuh kebanyakan rakyat Indonesia nggak pinter-pinter banget gitu. Oh iya, paham. Karena kalau suatu negara yang rakyatnya itu pinter, itu jarang, itu susah disetirnya gitu, susah dikendalikan. Kalau saya bilang begitu. Tapi ya balik lagi ya, itu kan hanya asumsi. Kita nggak bisa ini. Terus juga dari segi lain juga kayak dari saya bilang petani, harga pupuk itu udah parah banget. Ditambah pupuk. Pupuk itu kan kita udah impor, ditambah lagi banyak mafianya tuh. Saya memperhatikan politik ini bukan cuma sekedar politik, tapi apa aja yang berkaitan dengan politik. Ya karena memang saya juga kerjanya kalau nggak nganterin penumpang ya daripada diem kan bengong, mendingan saya cari informasi nih yang siapa tahu aja bermanfaat gitu. Iya benar, apa-apa. Siapa tahu kalau memang ada orang yang butuh informasi dan saya tahu, ya syukur-syukur bisa membagi informasi itu. Dan saya pun ngomong kayak gini nggak minta langsung dipercaya ya, jangan ya, maksudnya Jangan. Ya kita walaupun dapat informasi dari siapapun jangan langsung percaya. Siapa tahu itu hoax. Iya, saya cuma mau memancing aja nih biar Mpok Yanti lebih lebih terbuka dengan informasi lain nih yang kemungkinan Mpok Yanti belum tahu sebelumnya gitu. Iya. Terus juga, tapi kalau saya argumen lagi tentang tadi Mas Gibran ya, yang di Solo kan baik nih, bagus nih. Bagus sih. Bagus. Mungkin nggak kalau misalkan bagus itu karena ada perlakuan yang diistimewakan karena anak presiden, jadinya kalau dia mau mengajukan anggaran buat pembangunan jadi lebih dimuluskan nih dibandingkan kepemimpinan
kepemimpinan wali kota sebelumnya gitu. Masuk akal ya kalau menurut Pak Yanti? Iya, masuk akal. Masuk akal ya? Bener kan? Iya, jadi kalau misalkan kita membandingkan nih secara adil, ya. Kepemimpinan sebelum Mas Gibran kayaknya pembangunannya cuma segitu-segitu aja deh. Tapi kalau pas kepemimpinannya Mas Gibran nih lebih bagus nih, lebih cepet nih pembangunannya. Nah, tapi kalau alasannya kayak tadi masuk akal kan? Karena anak presiden, jadi kalau dia mau minta anggaran dari pusat, ya udah ACC deh, gitu. ACC deh digampangin, gitu. Tapi emang sebelumnya sih emang Solo pas dipegang Pak Jokowi, pas dulu jadi ini juga udah maju. Kan Gibran menerusin aja. Nah, kan habis Pak Jokowi kan ada lagi tuh. Yang apa sih? Siapa ya? Pokoknya habis Pak Jokowi ya. Iya, pokoknya ada. Dari PDIP juga. Nah, tapi dari pengakuan yang bersangkutan tuh yang menggantikan Pak Jokowi, dia kan bilang ya memang yang signifikan pembangunannya pas lagi kepemimpinan Mas Gibran. Pembangunannya jauh lebih maju gitu ya, jauh lebih maju. Tapi itu didasari karena bapaknya. Karena lebih gampang dimuluskan untuk permintaan anggaran gitu. Iya. Jadinya lebih signifikan. Ya itu dari beberapa hal. Nah, tapi terus kalau misalkan nih dari yang sekarang nih, Pak Yanti lihat yang MK nih kan lagi sidang nih atas kecurangan nih. Ada atas dugaan kecurangan gitu ya. Iya. Nah, kalau menurut Pak Yanti sendiri gimana tuh masalah kecurangan tuh? Percaya itu curang apa itu cuman hoax doang apa gimana tuh pendapatnya? Kalau aku bilang sih doang sih. Apa hoax? Maaf kenapa aja tuh? ya. Enggak apa-apa. Saya pokoknya saya pengen membiasakan kalau kita punya pendapat curahkan aja gitu. Jangan takut-takut. Kalaupun nanti pemikiran saya nggak sesuai kan bisa saya kasih argumen lain, begitupun nanti bisa dibalas lagi. Tapi kita jangan melibatkan emosi gitu. Iya. Setuju kan? Nah, kenapa tuh? Ya Hoaxnya. ini aja, karena yang aku lihat sih kebanyakan ya. Ya aku sih ngelihatnya emang banyak yang ke 02 gitu aja. Gitu. Jadi kalau curang-curang gitu gimana ya? Kan itu pemilihnya seluruh ini kan, seluruh Indonesia. Jadi kita seluruh Indonesia. Lihat tiap harinya kan ini emang nggak ada kata curang sih. Aku bilang ya, maaf. Iya, nggak apa-apa. Pokoknya jangan takut-takut. tenang aja. Karena temen-temenku juga gimana ya, banyak yang 02 yang aku temuin gitu. ya, yang aku temuin selama ini ya. Iya. Jarang sih yang maaf. Selain nggak apa-apa. Jarang. Gitu. Ya. Jadi kalau curang mungkin ya maaf. Mungkin karena bisa jadi kalau diulang kan kita ini lagi kan pakai uang negara kan. Ya. Bahasa kasarnya gini loh. Ini lagi modal lagi gitu. Jadi keluar duit lagi gitu. Boros lagi yang benar. Oke. Itu sih kalau aku sih setiap hari orang yang aku lihat waktu sebelum pemilu ya orangnya 02 semua sih. 02 semua. 01 jarang. Jadi maaf. Ya enggak apa-apa. Jadi nyebutin kan Enggak apa-apa. Tenang aja. Gitu ya. Tapi jadi, kenapa? Kalau tapi kan tahu nggak apa yang menjadi alasan 01 dan 03 bilang kalau 02 itu curang, apa tuh? Tahu nggak? Dari info-info yang Pak Yanti denger dah. Aku info denger sih mungkin karena karena ya aku sih nggak begitu ngerti politik ya. Iya nggak apa-apa. Yang Pak Yanti tahu aja. Denger sih. Ya kalau ada yang bilang mungkin karena iri kali bahasa kasarnya ya. Oh gitu. Sirik. Jadi ngomong sirik menyekutukan Allah dong kalau sirik mah. Ya, dengki gitu, dengki iri gitu tapi ya. Kalau tapi kayak Yanti nih. Nggak apa-apa. Abis pilih US kan. Kalau soal begini begitu kan urusan yang dia, maksudnya urusan petinggi ya.
Yang penting kita cuma milih aja gitu ya. Iya, Oh, karena oke. juga maaf ya tiap hari juga kita ngelihatnya sebelumnya Emang lebih banyak 02. Oke. Terus nggak pas apa-apa. debat sih, pas debat juga ngelihatnya cuma yang Hmm. aku lihat sih ya pas debat kan kadang kan debat sambil kerja ya akunya Oh sambil iya. sambil ngobatin ini jadi ngelihatnya yang bagus-bagus aja gimana Iya ya. benar Jadi, benar. ya wes lah itu aja gitu. Ditambah lagi juga kadang-kadang kita mikir lebih mendingan gue mikirin kerjaan daripada mikirin politik gitu ya. Nah, sekarang nih Ya, yang nggak apa-apa. Nggak apa-apa. mau yang menang siapa aja maaf Iya. sebenarnya jadi ntar orang gue juga istilah kata gue Nyari duit sendiri. siapa aja juga ntar gue tetap aja jadi kerja. tukang pijit. Iya benar. Bener nggak? Betul. Istilah kata mau yang menang siapa aja tetap aja gue Ya. kerjanya begini terapis. Iya betul. Tapi gini, Wo. Nah, kalau seandainya kita balik lagi nih, Ya. misalkan kita berandai-andai nih, kita ini sebagai guru honorer nih. Oh Kalau iya. misalkan nih, kalau dengan tadi pernyataan tadi, siapapun presidennya kita tetap aja nih gajinya segini-segini aja nih nggak dipeduliin. Iya. Gimana bener tuh? kan? Kayaknya, enggak, tapi kan biasanya kan kalau orang yang merasakan langsung kayak ada harapan dong untuk yang jadi lebih baik lah, jangan gini-gini terus deh gitu, untuk lebih dipeduliin gitu. Kita bisa berkata seperti itu karena memang kita nggak merasakan kerugian secara langsung kok. Saya bilang begitu. Iya. Kalau kita nih mencoba berada di posisi orang-orang yang terkena langsung deh, yang tadi saya bilang, kayaknya harusnya lebih dipikirkan lagi nih kerjaan kita gimana gitu. Nah, kalau yang saya dapat nih dan saya dalemin juga bentuk alasan-alasan penuduhan kecurangan itu didasari karena penyalahgunaan aset Hak suara. aset negara Aset yang disalahgunakan oleh presiden untuk memenangkan paslon ini 02 gitu kok. Kayak misalkan nih, memang yang lagi ini kan kayak bansos sama aparatur negara, kayak pejabat kayak kepala, kayak gubernur, terus juga wali kota, terus kepala desa, itu semuanya diperintahkan secara terstruktur buat memenangkan 02 kok di berbagai daerah, terutama daerah-daerah yang gak bisa dijangkau sama paslon lain yang lebih kecil lagi gitu. Pendalaman ya. Terus masalah bansos juga, nah itu kadang ada yang bertanya-tanya tuh, apa hubungannya bansos sama pemilihan presiden gitu? Menurutmu ada hubungannya nggak? Nggak ada sih. Secara pendapat aja gitu, nggak ada. Kayaknya sih nggak ada. Tapi kalau saya coba jelasin lagi nih, Bu. Nah, misalkan nih, kayak kita berpikirnya orang yang beli beras aja susah nih ya. Kayak orang-orang yang gajinya sebulan cuma 1 juta deh. Orang susah nih. Kalau misalkan orang susah itu tahu-tahu nih presiden datang nih ke daerah orang susah itu nih. Terus walaupun itu bansos itu memang udah ada undang-undangnya untuk dibagikan, tapi sebenarnya yang lebih layak membagikan itu kan Menteri Sosial. Nah, sementara yang kemarin diributkan itu dipertanyakan, kenapa yang bagian bansos itu kebanyakan presiden secara langsung ataupun menteri-menteri yang terang-terangan mendukung 02 gitu, Bo. Iya. Tapi Mbak tahu berita itu nggak? Aku juga Kurang ngikutin ya? Kurang ngikutin karena gimana ya? Nggak terlalu penting juga ya? Iya. Iya. Yang penting kita domelin. Iya benar. Sebenarnya saya juga baru ngikutin politik juga baru setahun deh, Bo. Baru tahu ya. Baru setahun. Oh, baru setahun. Setahun sebelumnya saya sih nggak terlalu ngikutin. Saya memang kayaknya udah muak nih sama politik nih. Dari dulu juga begini-begini aja gitu ya kan. Nah, tapi saya mikir lagi. Tapi kayaknya kalau seandainya saya aja nggak peduli sama politik,
siapa lagi nih yang mau peduli nih gitu. Makanya Yes. saya nyari tahu. Nah dari situ saya lihat ya bener juga kenapa kan dari awal kan udah bilang kan kalau presiden itu dia Pak Jokowi bilang nih presiden boleh mendukung paslon dan presiden juga boleh kampanye. Iya sebenarnya itu dipertanyakan juga. Apalagi kan kalau namanya presiden kampanye itu kan dia kan udah pakai fasilitas. Lebih inilah. Iya fasilitas negara juga kan dipakai Iya, juga benar. kayak keamanan aja kan udah pasti. Iya. Nah itu kan udah pasti mengeluarkan budget lebih lagi. Nah terus juga masalah bansos bisa jadi penyalahgunaan aset yang lain lagi. Nah terus tahu nggak jumlah bansos yang dikeluarin nih Bu? Sebelum kemarin pemilu tahun ini nih jumlahnya lebih besar daripada bansos yang dikeluarin di tahun kemarin COVID. Oh. Nyambung nggak maksud Po nyambung nggak? Kenapa? Nyambung sih. Itu tanda tanya. Lebih besar sekarang dikeluarin daripada pas Tahun COVID. Padahal pas COVID kan itu kan butuh banget kita. Butuh banget kita. Iya, benar. Lebih banyak orang yang susah ya. Iya, Kalau sekarang kan kayaknya nggak terlalu ya. Nah itu salah satu tanda tanya kenapa lebih besar. Iya sih. Terus juga ditambah lagi udah lebih besar yang seharusnya dibagiin per bulan itu dirapel kok pemberian bantuan langsung tunainya tuh yang harusnya kan per bulan itu kan 200 tapi dirapelnya malah maju bukannya malah mundur, dirapel maju supaya pemberiannya itu sebelum pemilihan sebelum pemilu. Nah ini sih berdasarkan analisis saya aja ya. Dikit ya. Analisis saya masalah nanti apanya kemananya ya kita nggak jangan terburu-buru. Pokoknya saya cuman pendapat saya dan memang kenyataannya seperti itu. Oh iya. Nah terus ditambah lagi yang masalah saya tadi bilang pengarahan aparatur negara. Nah, Po tahu nggak kemarin nih? Tapi Po kalau milih gubernur di DKI juga ya? Kan kalau Gubernur milih gubernur di DKI kan? Po di Klender masih DKI Jakarta kan? waktu itu sih milih Di Jakarta kan ya? Iya. Nah, itu milih tahun berapa itu Po? 2017 kan? Apa udah lupa? lupa aku milih Lupa siapa ya? juga lupa. Ya nggak masalah. Tapi nih sekedar informasi itu dulu kita pemilihan gubernur kan tahun 2017. Iya. Nah seharusnya kan 5 tahun kan milih lagi nih tahun 2022 seharusnya. Terus Nah, tapi nggak ada ya kayaknya. tapi kan nggak ada kan? Ya, nggak ada kan, bener kan nggak ada. Bener nggak ada. Itu banyak orang nggak menyadari itu, Bu. Oh, Nah, jadi iya. Nah itu ternyata nggak ada pemilihan gubernur itu berdasarkan peraturan dari presiden. Paham. Dan nah untuk mengisi kekosongan pemilihan gubernur itu kan gubernur kan udah habis tuh masa jabatannya 2022. Nah pas habis masa jabatannya ada namanya PJ gubernur, jadi pengganti jabatan gubernur. Iya. Itu ditunjuk oleh presiden Sendiri. Iya jadi dan itu pun iya. bukan cuman di DKI Jakarta aja kok, di banyak di provinsi lain seperti itu. Enggak seluruhnya sih, cuman lebih mayoritas provinsi seperti itu. Jadi Paham. yang namanya orang udah dikasih jabatan masa iya nggak ada keinginan buat ngebales kebaikan sih. Oh iya, paham sekarang. Paham nggak? Aku nangkep. Udah nangkep sekarang. Iya begitu jadinya. Karena kemarin kita kan kayak orang dibutakan ya istilahnya, maaf. Nggak tahu. Nggak sampai mikir segitu gitu loh. Iya, Maksudnya. betul. Oh bener nggak? Iya sih harusnya 2017 ke 22 ini. Iya benar. Ya, baru ingat. Dari semua orang yang saya ajak diskusi Po, nggak tahu Po itu Po
Iya bener. Nggak kepikiran. Nggak kepikiran. Iya bener dong. Dari situ Sampai sadar ya. iya, dari situ kan sadar. bener. Dari situ kan Awal ya TA. ada nyambung-nyambungnya kan. Iya nyambung dikit, tapi bener juga ya. Ya, saya bukan menghasut biar supaya benci enggak ya. Maksudnya enggak. secara fakta seperti itu Iya, gitu. dijelasinnya, ngerti aku. Paham aku. Gitu. Iya. Itu pun bukan cuman gubernur, tapi wali kota juga, kepala desa juga gitu. Cuman kalau wali kota sama kepala desa ditunjuknya oleh gubernur dan makin ke bawah gitu. Oh iya. Kalau gubernur kan ditunjuknya sama presiden. Nah, kalau yang di bawah gubernur ditunjuknya sama gubernur dan yang di bawahnya lagi pokoknya beruntun ke bawah gitu. Oh iya. Ya kan, itu kan namanya kan terstruktur gitu. Ya namanya manusia kan sifat alaminya kalau dia udah dikasih kebaikan sama orang pengennya ngebales Pasti, gitu ya. ngebales budi, Ya, benar. betul. Jarang ada orang kalau memang udah dikasih kebaikan nih sama terus yang ngasih kebaikannya misalkan pengen sesuatu nolak gitu yang ngelawan kayaknya susah ya. Nggak ada. Susah. Satu kalau orang kayak gitu. Nah, maksudnya kalau orang yang bener-bener bertindak objektif kayaknya susah ya. Nah, kecuali kalau memang nggak ada, kalau memang dia nggak dipilih sama itu baru bisa ya susah sih begitu Bo. Beberapa hal yang membuat saya tuh berpikir ya memang kecurangan gitu. Jadi kecurangannya itu sekarang bukan saat pemilihan aja, itu pas sebelumnya. Makanya dari 2017 berarti ya. ya terus juga Walah. nah Walah aku jadi. dari tahun-tahun sebelumnya nih jadi kayak ada gini kok namanya politik sandra nih. Politik sandra ini jadi Itu gimana? jadi dari kepala desa nih apalagi di desa nih ya dia kemampuan dia buat mengolah dana nih anggarannya buat desanya kan kayaknya masih kurang nih. Jadi kayak digelontorkan dana jadinya di situ ada kasus korupsi dari kepala desa disengaja dibiarkan nanti pas di tahun politik baru nih kalau kamu nggak mau ngikut buat membela, kamu akan diusut kasusnya nih atas pemberian dana anggaran tahun-tahun sebelumnya nih. Gitu. Itu namanya politik sandra. Ngancem lah ya. Ya ngancem kalau lo nggak ikutin apa kata gue nih. Ya udah. Nah iya, lo ntar lu siap-siap aja ya. Sampai sini aja gitu. Enggak, bukan cuma sampai sini. Nanti lu bakalan masuk penjara nih. Bakal diusut sama KPK nih gitu kok. Makanya kan ada kemarin tuh pemberitaan yang tadinya mau diperiksa KPK, akhirnya dia mendeklarasikan mendukung 02, akhirnya kasusnya kayak seolah-olah udah nggak ada. Dihapus lah ya. Iya. Angus ya. Iya Paham aku. Nah sekali lagi saya ngomongin gini, pengen biar Mpok lebih terbuka aja. Jangan ngerti. Jangan langsung percaya sama omongan saya, jangan. Tapi itu patut dipertimbangkan aja. Iya, gitu. diiniin lah gitu yang ngerti biar, aku ya. Oke, ini udah mau nyampe nih. Iya. Waduh, makasih nomor banyak 4 nih. Ya, 9 nomor 4 ya. Oke, makasih banyak nih, udah temenin sama-sama. ngobrol nih. Iya, sehat-sehat lah semuanya. Ya, doain sama buat Mpok juga. Gue juga baru tahu. Yang 9 ini 8. Ini 8, lagi. satu lagi. Oke. Baru tahu ya, Po ya. Ternyata banyak yang nggak tahu ya, Po ya. Iya, gue juga bingung. Nomor 9 nih. Nah, nomor 4. Nomor 2 satu lagi berarti 5. Ini ya. Kayaknya sih. Iya. Oke, hati-hati. Oke. Makasih banyak, Po. Sehat-sehat terus. Benar-benar. Oke, mari. Oh nih kalau misalkan nama channelnya makasih banyak Sensitive Human, tapi kalau mau cari yang gampang cari aja Ngoceng, NGOCENG. Oke, makasih banyak ya Bo. Assalamualaikum. Jazakallah khair.
Respon positif. Itulah urusan contoh. Berdebat atau diskusi yang berat, serius, tapi tetap asik. Ya, gitulah. Lanjut lagi cari orderan.